TV, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Dan tema kita hari ini adalah menilik langkah Disdikbud, membenahi masalah pendidikan dan penerapan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama pemirsa, pendidikan vokasi merupakan jenis pendidikan yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan dan juga keterampilan praktis sehingga dapat berdaya saing untuk diaplikasikan pada dunia kerja dan juga usaha. Lalu kebijakan seperti apa yang dirancang pemerintah Provinsi Lampung dalam pendidikan vokasi serta aplikasinya, dan sejauh ini program-program apa saja terkait pendidikan yang ada di pemerintahan terbaru nih pemirsa. Kita sudah mengundang pemirsa, hari ini sudah bersama saya dari ujung dulu, Ibu Dr. Anda Suslina Sari MM, Kepala Bidang Pendidikan Khusus. Halo Ibu Suslina, apa kabar? Baik. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Kemudian ada Ibu Haja Eli Wayuni SEMM selaku Sekretaris Komisi 5 DPRD Lampung. Halo, Mami ya? Sehat Mami? Sehat alhamdulillah. Semangat banget Mami pagi ini, cerah banget hari ini. Kemudian yang gak kalah penting nih di sebelah saya ada Bapak M. Syukron Muhtar LCMAG selaku anggota Komisi 5 DPRD Lampung. Halo Mas Syukron. Saya manggilnya abang aja kali ya. Abang biar lebih akrab ya. Abang biar lebih akrab. Masih pada semangat nih pemirsa. Pemerintahan yang baru, DPRD yang baru. Mudah-mudahan ini melahirkan kebijakan-kebijakan strategis yang memberi warna baru dan kemajuan baru untuk dunia pendidikan Provinsi Lampung. Saya ke Bu Lina dulu kali ya, Bu Lina. Bu Lina, saya pengen tahu dulu. Mungkin pemerintah, masyarakat dan juga pemirsa pengen tahu banget nih kebijakan gubernur terbaru kita, pemerintah di bawah pemerintahan yang baru terkait program-program pendidikan. Silakan Bu Lina. Terima kasih Mbak Fitri, yang saya hormati Ibu Eli, Ketua Komisi. Sekretaris ya? Sekretaris Komisi 5, Pak Gupro, Pak Sukron, yang masih muda dan tentu energik ya, Mami ya. Terima kasih. Kami benar-benar dengan gubernur yang baru ini menyebarkan energi positif baru, jiwa muda yang energik ya, kami juga harus terus untuk mengikuti ini, Bu. Jadi di dalam visi misinya Pak Gubernur itu ada 3 cita. Nah, kami Dinas Pendidikan itu pas sekali dengan cita yang kedua beliau, yaitu cita memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Nah, di dalam cita kedua itu kemudian ada misinya, itu mewujudkan generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya. Ini pas banget gitu dengan tupoksi yang memang diamanahkan kepada kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Nah, di dalam misi ini ada 13 indikator yang memang sudah tersusun sangat rapi di situ. Dan untuk bicara vokasi memang ada di poin yang kedua, bagaimana peningkatan pendidikan vokasi di Provinsi Lampung. Nah, kita semua tahu bahwa pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang mengutamakan kepada keterampilannya, yang spesifik dan mengacu kepada dunia usaha, dunia industrinya. Kalau kita akan membedakan dengan akademiknya, kalau akademik itu kita kepada kompetensinya, kepada teori-teorinya gitu kan. Nah, kalau yang vokasi ini benar-benar kita kepada keterampilan untuk mengacu kepada dunia usaha, dunia industri. Oleh karenanya SMK kami gitu juga itu kurikulumnya kita sudah link and match-kan dengan kurikulum dunia usaha, dunia industri, sehingga dengan harapan anak-anak kita yang berada di SMK ini tidak ada lagi mereka yang menganggur. Jadi kita berharap tamatan SMK ini nanti ada yang meneruskan ke perguruan tinggi, ada yang diterima bekerja dunia usaha, dunia industri, dan ada yang terakhir adalah berwirausaha. Kenapa? Karena mereka sudah punya keterampilannya. Nah, kemudian di Provinsi Lampung ini luar biasa Ibu, vokasi perhatian Bapak Gubernur Kiai Mirja ini, bahkan kami ngedes pun di Dinas Pendidikan Kiai Mirja sampai jam 11 Bu, untuk mengawal pendidikan kami ini. Kami juga luar biasa Bu. Nah, kemudian di samping SMK, kami mulai tahun ini SLB itu sudah masuk ke dalam Dirjen Vokasi. Jadi kalau di kementerian itu dengan perubahan semua nomenklatur ini ada Dirjen Vokasi dan PKPLK, Dirjen Vokasi dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Jadi mulai tahun ini untuk sekolah luar biasa juga harus sudah dipacu dengan keterampilannya supaya mereka bisa mandiri dan bisa berwirausaha.
Itu dulu pembukaan dari saya, Ibu. Sebagai pembuka ya. Oke. Saya ke Mami Eli dulu nih, melihat pendidikan vokasi, apa yang diamati atau fenomena yang pernah Mami temukan terkait aplikasi sistem terapan vokasi ini. Makasih Mbak Fitri, saya apresiasi kepada program-program gubernur yang tadi dinyatakan oleh Bu Suslina, bahwa memang bagaimana tujuan Pak Prabowo ini tadinya, Presiden ini ingin agar generasi muda kita itu generasi yang atau SDM yang berkualitas, dan itu diterapkan di Provinsi Lampung. Hanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tujuannya bagus, bahwa kita menciptakan bagaimana generasi muda kita ini kita siap kerja, ya, meningkatkan keterampilan. Tapi itu harus yang diperhatikan adalah kurikulum, ya Bu. Karena kita akan menghasilkan anak-anak muda kita lulusan SMK itu siap kerja sesuai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya harus siap. Bagaimana kurikulum itu bisa diciptakan di SMA? Saya berharap sekolah melalui Dinas Pendidikan ini membuat suatu konsep kurikulum yang memang benar-benar apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saya pernah berdiskusi dengan SMTI salah satunya. Mereka menyiapkan kurikulum, bekerja sama dengan dunia usaha, sehingga pada saat mereka lulus, anak-anak didik mereka lulus, mereka siap. Oh, apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha? Misal sarung tangan karet. Ya. Mereka ciptakan kurikulum itu sehingga pada saat mereka kuliah selesai dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kalau memang kita tujuan Pak Gubernur ini ingin meningkatkan bahwa generasi muda kita ini siap kerja, mengurangi pengangguran, harus ditopang. Salah satu topangnya apa? Anggaran. Kita melihat banyak SMK dari dulu. Saya tertarik dengan SMK ini karena SMK ini adalah salah satu pendidikan yang membuat generasi muda kita itu siap kerja. Tapi anggarannya sangat minim. Ya. Ada contoh di Bandar Lampung, ada SMK pelayaran, tapi kurang perhatian dari pemerintah. Nah, ini perlu kita juga nanti di DPRD akan mencoba mensupport program Pak Gubernur ini sesuai dengan cita-cita Pak Gubernur, visi misinya, dengan menyesuaikan anggaran agar menjadi SMK ini tidak dianaktirikan. Dinas Pendidikan selalu SMK ini tidak dianaktirikan karena ini merupakan salah satu program yang benar-benar bagus dari Pak Gubernur. Oke. Sepertinya kalau ada kepala SMK kita hadirkan di tengah-tengah. Lebih menarik ini. Next ya, kita undang kepala SMK di sini. Oke. Baik, itu adalah pandangan Mami Eli nih. Kalau pandangan Bang Syukron terkait pendidikan vokasi, silakan sampaikan Bang. Baik, bismillah. Yang pertama saya mengapresiasi sekaligus membenarkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Suslina, karena kami di DPRD ini sangat melihat sekali spirit Pak Gubernur bekerja dengan serius, dan per hari ini pun kita menyaksikan bagaimana kesibukan beliau. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dalam memimpin provinsi yang kita cintai ini. Terkait dengan dunia pendidikan, saya sangat menyambut baik ketika tema ini disuguhkan ke kami berkenan dengan pendidikan vokasi. Karena situasi kita hari ini kan agak unik ini, Mbak. Agak uniknya begini. Kalau perhatikan melalui media sosial, Mami Eli, Bu Suslina, ini sekarang ini sedang ada meme bercandaan-bercandaan yang muarnya sarkas. Misalkan orang tuanya bapak ibunya dari gas gitu ya. Bapaknya bapaknya dari usaha, anaknya dari pekerjaan. Ini yang sarkas yang menunjukkan betapa besarnya pengangguran di masyarakat kita. Di samping itu kita melihat juga di dapil, terutama kami memang kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi bagi generasi muda kita itu tidak begitu tinggi ya, cukup rendah. Oleh sebab itu hadirnya vokasi ini menjadi satu buah solusi baik buat masyarakat kita. Karena yang tadi kita sudah pahami bersama, pendidikan vokasi ini kan beda dengan pendidikan yang biasa, yang 100% materi. Kalau vokasi itu 60-40, 60% skill dan 40% adalah teori. Hanya saja masukan kami
berkenaan dengan vokasi ini. Kalau saya melihatnya perlu disiapkan pendidikan vokasi yang berkesesuaian dengan kebutuhan pasar. Artinya bukan sesuai dengan keinginan kita sebagai pengelola, tapi dia pasar mana nih? Sehingga lulusan kita itu benar-benar siap untuk dikerjakan. Sehingga skill yang diberikan kepada mereka adalah skill yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua adalah pendidikan yang paling penting. Kalau tadi Mami sudah menyoroti dalam aspek anggaran pemerintah harus serius. Yang kedua, pendidikan selain pendidikan skill, menurut saya adalah pendidikan etika dan adab bagi anak-anak kita. Karena ini menjadi modal dasar ketika mereka masuk ke dunia kerja. Bukan cuma skill, kemampuan, tapi bagaimana etika ketika berhadapan dengan orang tua, etika berhadapan dengan pimpinan. Jangan sampai nanti ketika masuk ke dunia kerja, skillnya bagus, tapi ternyata etikanya nggak bagus, etika yang menghalangi dia punya karir yang baik di dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, kalau saya boleh usul, karena saya melihat dan saya mencari berbagai referensi. Kebetulan pekan lalu saya berdiskusi dengan beberapa guru SMK, dengan MKKS, dan termasuk dengan anggota DPR RI yang baru kunjungan ke luar negeri, ke Jepang dalam bab ini. Ternyata kebutuhan pasar SDM Indonesia itu cukup besar, karena SDM Indonesia dikenal dengan uletnya, dikenal dengan semangat. Hanya saja PR satu yang menjadi tantangan, yaitu bahasa. Artinya bagus sih kalau misalkan di pendidikan vokasi juga dibekali modal bahasa, sehingga ketika mereka selesai pendidikan itu, ruang untuk pengabdiannya lebih besar, bukan saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Yang kita tahu spirit gubernur kita yang tadi sampai jam 11 malam, hari ini pun masih kunjungan bahkan sampai ke Cina, sampai ke satelit. Jangan sampai spirit gubernur yang begitu besar ini tidak kita tangkap, tidak kita imbangi. Oleh karena itu dalam bab vokasi saya punya pandangan bagaimana pendidikan kita ini diperhatikan, skill disesuaikan dengan pasar, kemudian dibekali pendidikan etika dan adab, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana diberikan modal bahasa sesuai dengan kebutuhan skill tersebut di dunia pasarnya. Barangkali itu Mbak Fitri. Oke, jadi bahasa asing itu menjadi hal yang pokok menurut Bang Syukron supaya lulusan-lulusan vokasi ini siap bersaing di internasional. Baik, ada catatan-catatan artinya, bukan catatan ya, pandangan-pandangan yang gimana Bu Lina menanggapinya dari pandangan Bu Eli tadi, kurikulum, kurikulum yang dianggap belum siap dan juga kebijakan anggaran. Baik. Kalau kebijakan anggaran, ya dan kami alhamdulillah Komisi 5 ini semua ketua, sekretaris, anggota-anggotanya sangat mendukung kami. Jadi setiap kami hearing gitu, ya bagaimana gitu kan. Ini ranahnya juga ada di Komisi 5 dan kami alhamdulillah bermitra yang sangat enjoy lah ya, take and give kami luar biasa dengan Komisi 5. Menyikapi apa yang disampaikan Bu Eli tadi, kami sudah lakukan itu semua. Sebenarnya ada di dalam amanah peraturan Perpres ya kalau saya tidak salah nomor 28 Perpres nomor 8 tahun 2022, bagaimana juga payung hukum yang harus kita implementasikan itu peningkatan tentang vokasi ini gitu kan, membangun ekosistem yang integrasi, berkelanjutan, mengutamakan mutu. Nah, terkait dengan kurikulum yang Bu Eli sampaikan tadi, kami itu selalu bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri. Tapi apakah semua SMK sudah bermitra seperti itu dan mengacu kepada kebutuhan dunia kerja? Saya katakan belum. Kenapa? Karena SMK itu tidak hanya ada di kota besar, apalagi SMK kita yang ada di kabupaten kota, SMK kita yang ada di Pulau Tabuan, gitu. Ini belum. Dan ini sangat miris, saya jadi merinding. Ini juga menjadi perhatian teman-teman di Komisi 5, mereka mensupport ini. Bagaimana kita mendirikan juga di pulau-pulau, gitu. Dan ini tantangan buat kita semua soal kurikulum. Tapi bagaimana SMK yang sudah di kota-kota, alhamdulillah. Bahkan kemarin Pak Supron juga sudah ketemu dengan kabitnya, ketemu dengan ketua MKKS, begitu dengan Bu Eli dan teman-teman yang lain, gitu kan. Bagaimana mereka mendorong semua semangat yang ada pada kami yang ditularkan oleh Pak Gubernur dengan energi positif yang memang harus kami tangkap, gitu kan. Itu juga selalu kami lakukan, Mbak, sehingga penguatan karakter itu bukan hanya di sekolah umum, misalnya SMA atau SLB. Justru di SMK itu sebelum mereka memulai, mereka harus bagaimana mereka membaca doa dulu, mengaji, bahkan bila perlu sholat duha dulu gitu. Sebelum mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang memang langsung kepada kejuruan. Karena mereka ini lebih banyak praktek, lebih banyak di laboratoriumnya, kemudian dan mereka harus berinovasi, harus buat kreativitas, bukan hanya juga mengacu kepada kurikulum yang sudah ada baku, tapi yang disampaikan Pak Supron tadi, benar-benar kita melihat dunia kerja yang saat ini
kalau kita lihat itu teknik-teknik ringan itu seperti bagaimana memanfaatkan komputer IT-nya dengan AI yang sudah merajalela, dan mereka harus tahu ini gitu, supaya nanti begitu mereka masuk ke dunia kerja internasional yang juga kami bangun, mereka juga nggak gagap gitu loh. Minimal itu mereka sudah harus kuasain gitu, dan itu memang ada jurusannya sendiri juga. Itu tentang kurikulum, tentang bagaimana dunia usaha, dunia kerja gitu. Dan bahkan kami berharap anak-anak didik kita yang sudah praktek di dunia usaha dan punya link gitu kan, yang sudah bekerja sama, punya MOU seperti misalnya dengan Toyota, mohon maaf ini saya sebutkan contoh saja ya, dan otomotif lah gitu, dengan keterampilan boga, dengan keterampilan busana dan lain-lain. Mereka ini langsung memang bekerja diminta di situ, bahkan mereka pun berwirausaha yang sangat sukses gitu. Banyak contoh-contoh yang sudah sukses, tapi kan saya tidak bisa menyebutkan. Bahkan ada satu gitu yang sudah brandnya luar biasa saat ini, itu alumni dari SMK 3 yang mereka sudah merancang busana bahkan bukan hanya di provinsi tapi sudah menasional. Dan harapan kami juga, kami mendapat dukungan semuanya, bukan hanya dari Komisi 5, tapi tentu dari masyarakat luas juga. Mungkin itu. Dari penjelasan Ibu artinya yang saya tangkap ini, mohon maaf kalau saya salah, belum meratanya akses pendidikan vokasi ke wilayah terjauh di Provinsi Lampung. Siap, betul. Betul, belum terjangkaunya itu, dan itu menjadi PR kita bersama, PR kami, PR-nya teman-teman di DPRD gitu kan. Tapi ini sudah kita pikirkan, yang pertama kita siapkan dulu sarana prasarananya. Nah saat ini kita sudah siapkan membuat USB, unit sekolah baru, SMK, kemudian kita pasti siapkan sarana prasarananya, kemudian kita siapkan tenaga pendidiknya. Nah baru nanti kita akan masuk ke dalam kurikulumnya. Dan saat ini kita sudah bekerja sama dengan universitas, ya beberapa universitas di Provinsi Lampung ini, bagaimana nanti gitu baik gurunya maupun anak didiknya yang mereka sudah memang mempunyai ilmu, misalnya dari atas semester 7 atau semester 6, mereka kita magangkan di sekolah-sekolah daerah tertinggal ini. Jadi ini programnya bukan hanya itu, tapi juga guru-gurunya gitu. Mereka bisa kita magangkan, dan ini udah beberapa universitas baik swasta maupun negeri yang kita sudah bekerja sama supaya mereka tidak juga tertinggal. Dan ini langkah-langkah yang sudah kami ambil, dan tentu ini semua arahan-arahan juga dari Bapak Gubernur. Contoh misalnya beliau sangat mengarahkan bagaimana bisa tidak gitu dari sekolah-sekolah tertinggal kita adakan sistem cangkok. Sistem cangkok itu SMA, SMK yang di daerah tertinggal dididik anak-anak ini di kota, misalnya di SMK, kalau SMK-nya ada SMK Hebat, SMK 3, SMK 1 di metro di Kota Bandar Lampung. Tapi mereka tetap menjadi anak didik di sekolah yang tempat mereka berada karena dapodik mereka ada di situ. Nah, ini anak-anak 12 sehingga mereka memahami itu, mereka kita bekal. Begitu juga dengan SMA-nya. Bahkan SMA juga kita punya dual track. Dual track itu bagaimana kita mempersiapkan anak-anak yang tidak meneruskan kuliah. Jadi mereka kita ajarin untuk berwirausaha. Itu program dual track dan sudah cukup berjalan lah, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Yang misalnya itu tadi tata boganya, kemudian IT-nya ya. Itu sudah kita persiapkan juga. Kalau di SLB ini memang ada keterampilan-keterampilannya. Jadi anak-anak itu nanti disuruh memilih keterampilan-keterampilan yang memang kita nggak bisa langsung mengacu kepada dunia usaha, dunia industri, tetapi minimal untuk kemandirian mereka. Jadi begitu mereka tamat, mereka sudah bisa berwirausaha kecil-kecilan, minimal untuk membantu diri mereka sendiri. Itu. Oke, artinya tantangannya ada di DPRD nih kalau yang saya simak, supaya pendidikan vokasi ini aksesnya bisa merata. Benar nggak, Bu? Nah, mau mulai dari mana menurut Bang Syukron? Kayaknya anggaran deh mulainya nih. Saya rasa tadi sudah disinggung sama Mami, kita itu komitmen. Karena DPRD ini adalah mitranya eksekutif, mitranya pemerintahan, dan kita lagi-lagi melihat spirit yang bagus, yang luar biasa dari pemerintahan kita kali ini, yaitu dengan semangat anak mudanya, semangat pemerataan pendidikannya. Maka yang paling penting kita ini yang ada menjadi mitra, kemudian dinas, stakeholder terkait yang menjadi anak buah gubernur ini harus menangkap dengan cepat gitu ya, sehingga kebutuhan ini bisa kita penuhi. Nah, terkait dengan anggaran tadi mungkin Mami yang banyak bisa bicara porsi terkait dengan anggaran. Kalau saya tadi menyoroti bagaimana pendidikan itu, vokasi ini bukan sekedar ada nanti, karena misalkan wilayah kita daerah tertinggal itu perlu adanya pendidikan vokasi, didirikanlah SMK di situ. Tetapi ternyata kesiapannya tidak maksimal. Alangkah lebih baik kemudian terbatas, tetapi dia maksimal, karena vokasi itu kan bukan seperti pendidikan umum yang cukup pengajaran teori saja, tapi berkenaan dengan SDM-nya, berkenaan dengan SDM-nya. Kalaupun mau dibuatkan satu bentuk vokasi
yang dalam bentuk boarding malah bagus sehingga menampung beberapa dari wilayah. Tetapi itu diberikan kesiapan yang maksimal, mulai dari SDM pengajarnya, kemudian alat-alat penunjangnya, begitu ya. Sehingga lulusan dari situ siap. Kalau saya lebih konsentrasi tambahan tadi yang saya benar-benar fokus adalah dalam konteks bahasa. Sehingga lulusan vokasi ini bukan saja ditampung oleh pasar lokal, tapi juga oleh pasar internasional. Dan ini spiritnya luar biasa, karena saya memperhatikan gerakan dari gubernur dan juga ketua kami di DPRD yang sedang bersama gubernur keluar membangun jaringan. Jangan sampai nanti jaringan itu sudah dibuka gitu ya, ruang-ruang itu sudah dibuka, tapi kita tidak bisa memenuhi. Dan ini kan merugikan. Kita sudah punya pemimpin yang bagus di Provinsi Lampung, tapi kita nggak bisa menyiapkan. Oleh karena itu dalam konsentrasi ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau di DPRD saya rasa saya sepakat, dan Mami juga saya rasa nanti sepakat, nanti akan berbicara, kita akan mengawal kalau bisa anggaran ditambah, karena pendidikan ini penting. Bahkan undang-undang kita ini mengajarkan kepada kita 20% APBN ya nasional itu untuk pendidikan. Nah, kalau perlu misalkan turunan dalam konsep provinsi nanti, ya kalau punya 20%, setidaknya punya perhatian besar kepada pendidikan, termasuk pendidikan vokasi yang ruangnya jelas. Lulusan dari sini mereka bisa diterima di kerja, yang pertama. Lulusan dari sini bisa meneruskan ke perguruan tinggi, atau yang ketiga mereka bisa berusaha, begitu ya. Punya modal yang mereka dapatkan dalam waktu yang singkat ini. Kami sebagai DPRD, saya insya Allah berkomitmen untuk terus menguatkan, membersamai, sambil memberikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif untuk pendidikan di Provinsi Lampung. Saya rasa seperti itu. Jadi menurut Bang Syukron, lebih baik daripada kuantitas, lebih baik kualitas. Iya, gitu. Jadi kualitas yang harus kita dulu, kan jangan sampai nanti kita memperbanyak kuantitas, tetapi kualitas lulusan kita ini tidak diterima oleh pasar. Bahkan ruangnya itu sempit, mereka tidak dapat kesempatan untuk pengabdian, tidak dapat kesempatan untuk bekerja di ruang yang memang terbatas. Tapi kalau kita kualitasnya, kita nanti bisa adu dengan lulusan yang lainnya. Spirit gubernur enak juga. Gubernur ketika menawarkan kepada publik, kepada dunia internasional, enak kita punya lulusan qualified nih. Bangga juga, jangan sampai nanti siap kita tampung, tapi lulusan kita ini ternyata nggak qualified, begitu masuk di situ mengecewakan, akhirnya putus hubungan. Dan akhirnya jangka panjang kita tidak bisa mengulang kembali. Maka disambut dengan kita bagaimana menyiapkan lulusan yang berkualitas, bukan saja kuantitas yang kita perbanyak, tapi kualitas yang perlu kita perbaiki. Oke, lalu dari Mami Aili, DPRD selaku dalam menjalankan kebijakan anggaran, fungsi anggaran, terkait anggaran pendidikan, sesuai amanat undang-undang. Itu kan 20%. Ya, pendidikan adalah salah satu yang mempunyai amanat, diamanatkan oleh undang-undang bahwa 20% anggaran itu dari APBN dan APBD, ya. Diturunkan dari APBN ke APBD-nya. Nah, memang mungkin kita dalam situasi sekarang APBD di mana seluruh provinsi di seluruh Indonesia juga sedang mengalami kesulitan. Tadi kita sudah mendapat penjelasan dari Bu Suslina bahwa untuk menghasilkan output yang berkualitas, ya kan, itu pasti harus memerlukan anggaran yang besar. Yang pertama, perlu ada input, ada output. Kalau outputnya kita ingin bagus, inputnya juga harus kita bagus. Tadi kata Pak Syukron, bahwa kita ingin menghasilkan output yang berkualitas, berarti kita pentingkan dulu kualitasnya. Kualitas itu penting, berarti kita perlu, tadi saya katakan, anak didiknya sudah berkualitas. Tapi kalau pendidiknya, tenaga pendidiknya, tidak mempunyai kemampuan, itu juga hasilnya juga tidak akan berkualitas. Berarti kita ingin juga mengingatkan kepada teman-teman di Dinas Pendidikan, juga perhatikan bahwa program yang baru ini banyak hal yang harus diperhatikan. Apakah kita sudah siap dengan tenaga pendidiknya? Ya kan? Kalau anggaran mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak lain. Ada suatu program yang kita sudah kerjasama dengan Bank Lampung, ya kan? Nah, CS sama Bank Lampung. Nah, itu juga sangat membantu. Kenapa? Tadi dikatakan yang namanya keterampilan itu pasti biaya pendidikannya tinggi. Iya dong. Ya kan? Karena mereka lebih banyak praktek, 60% praktek, 40% teori. Ya. Sarana, teknologi. Ya. Itu. Dan yang ketiga, tidak menampik kemungkinan bahwa program ini pemerataan USB, unit sekolah baru,
kita sudah menerapkan zonasi. Penerimaan salah satunya adalah sistem zonasi. Tapi ini tidak berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena tidak semua kabupaten itu mempunyai sekolah-sekolah, baik itu yang standar SMA maupun SMK, ya kan? Yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi sekali lagi bermuaranya pasti dengan anggaran. Dan kita akan support itu bagaimana anak didik kita, terutama yang dengan program yang baru ini, program Cangkok ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau ini baik, akan menciptakan kedepannya lebih baik, ya. Ini yang perlu kita support karena gubernur itu anak muda, wawasannya sangat luas, mereka beliau mengerti sistem bekerjanya, sehingga makanya kata mereka, kami seperti kerja berlari. Mengimbangi memang, gubernur. Kalau gubernurnya punya program yang bagus, tapi di bawahnya tidak bisa mengikuti, akan sia-sia program itu. Oleh karena itu, Bu Sus, kami dari awal sudah berkomitmen bagaimana pendidikan di Provinsi Lampung ini bisa berjalan dengan baik. Ya, pertama, guru-guru itu perlu pelatihan, penguatan tenaga pendidik. Kalau ingin program ini berhasil dengan baik. Ya. Jadi itu yang. Jadi masalah anggaran no problem lah ya. No problem. Kita akan support ya. Kita kawal. Kita kawal. Seru sekali bincang kita hari ini. Boleh diminum dulu yuk. Santai kita santai dulu. bergabung bersama kami dalam dialog bersama Komisi 5 DPRD Lampung. Bicara soal pendidikan vokasi makin seru, ternyata banyak sekali ide, gagasan, serta spirit baru untuk memajukan dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Oke, saya mau lanjut lagi ke Bu Lina nih. Bu Lina, mungkin saya mencoba mewakili suara masyarakat yang ada di sekitar lingkungan saya.
Pasar kerja biasanya menerima tenaga kerja itu yang lulusannya S1. Sehingga yang lulusannya SMK itu dianggap belum matang gitu, di usia masih sekitar 18 tahun gitu. Ada kadang-kadang standar itu. Ada kadang-kadang standar itu. Nah, gimana kira-kira menyikapi hal itu menurut Bu Lina? Itu yang pertama. Ya. Terus yang pertama itu aja dulu deh, nanti yang kedua lanjut. Baik, iya, image ya Pak ya, image itu belum tentu benar ya, apalagi kalau itu hanya persepsi gitu kan. Setelah mereka masuk ke dalam dunia SMK itu tadi yang disampaikan oleh Pak Supron, oleh Bu Eli, itu 60% itu teori, praktek, bahkan mereka harus punya inisiasi untuk menciptakan. Nah, kemudian mereka dimagangkan selama 1 tahun, minimal 1 semester di dunia usaha, dunia industri yang sesuai dengan jurusan mereka. Makanya saya katakan tadi, anak-anak yang ulet ini yang memang punya talenta yang baik pasti langsung ditangkap oleh dunia kerja ini, dunia industri ini gitu. Nah, bagaimana dengan yang belum tertangkap misalnya memang. Nah, ini yang kompetensinya memang terus kita lakukan. Jadi kita juga mengundang namanya guru tamu dari dunia usaha, dunia industri untuk berbagi ilmu dengan anak-anak kita yang di sekolah ini gitu. Setelah mereka praktek, tentu mereka juga punya sertifikat kompetensi. Dan sertifikat kompetensi itu dikeluarkan di mana tempat mereka magang. Jadi kalau mereka belum sesuai dengan standar yang ditetapkan di mana mereka magang sesuai dengan jurusannya, maka mereka tidak akan punya sertifikat kompetensi. Nah, oleh karena yang disampaikan oleh Pak Supron tadi, itu dunia kerja luar negeri itu banyak yang melihat kita. Kemarin kita ada yang ke Jerman, ada yang ke Jepang, lagi kita persiapkan semua. Gitu. Bahkan sekarang kalau kita mau jujur, dunia industri, dunia usaha yang banyak saat ini adalah anak-anak muda yang memang tamatan dari SMK gitu. Nah, tapi memang saya sampaikan tadi ada 3 tamatan SMK ini. Ada yang memang kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka langsung mau menempuh mungkin D4, S1 bahkan S2-nya. Kemudian yang kedua mereka siap bekerja di dunia usaha dengan sertifikat kompetensi yang sudah mereka miliki dan itu diakui secara nasional bahkan internasional. Kemudian yang ketiga mereka akan berwirausaha tentunya. Nah, ini kalau image ini memang kita harus kerja keras untuk membuktikan bahwa anak-anak yang tamatan SMK ini banyak, kalau mau saya sebutkan banyak. Tapi seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk yang misalnya tata busana, tata kecantikan gitu kan, kemudian untuk yang keterampilan kalau yang menjahit, tata boga, tapi yang teknologi, industri misalnya ya, kemudian di dunia otomotif itu banyak sekali. Jadi kalaupun ada image yang seperti itu, memang kita harus membuktikan, menunjukkan kepada mereka. Dan itu juga yang kita sampaikan gitu. Oleh karena image yang seperti itu, lebih banyak mereka memilih SMA daripada mereka memilih SMK. Itu saya pikir kalau mereka yang tidak mau langsung kuliah dari SMA, saya sarankan dan arahkan anak-anak didik kita untuk mereka masuk SMK. Karena ini benar-benar Mbak, mereka ada TEFA itu mereka bukan hanya diajari praktek, tapi mereka juga membuat satu temuan gitu ya Mbak ya. Di TEFA itu mereka itu memproduksi sesuatu gitu loh, hal-hal yang baru gitu loh. Di TEFA itu adalah tracing factory-nya itu. Nah, itu ada di SMK gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya ya memang image itu agak susah kita melepaskannya, tapi dalam pembuktian apalagi dengan program-program Pak Gubernur, bukan hanya SMK tapi UMKM itu juga adalah pendidikan vokasi yang kita terus bermitra dengan UMKM itu adalah paling banyak alumni kita dari SMK. Oke, baik. Mungkin saya izin memberikan tanggapan dan mengomentari sedikit terkait dengan lulusan SMK apakah bisa bersaing di dunia pasar dalam konteks pendidikan mereka, bukan skill. Ini sudah ada edaran dan terbaru, khusus pemerintahan Pak Prabowo Subianto sangat concern dalam bab ini, termasuk melalui Kemenaker. Itu ada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja Prof. Yasserli. Saya bacakan surat edaran nomornya bahkan M-HK.04/5/2025. Isi dari surat edaran Kemenaker ini adalah larangan adanya diskriminasi buat lapangan kerja.
termasuk adalah lulusan, termasuk jenis kelamin, termasuk disabilitas, usia, termasuk dia udah menikah atau belum, wajah good looking atau tidak, itu sudah tidak boleh lagi. Sudah ada edaran dari Kemenaker. Maka menurut saya nanti ini diteruskan di bawah, karena ini kita juga ya, nanti di Senaker akan kita panggil, termasuk perusahaan-perusahaan lokal diberikan edaran yang sama melalui gubernur. Surat edaran nggak boleh ada diskriminasi kerja, tetapi utamakan skill dan kemampuan. Kalau dia punya kemampuan, ruang terbuka. Maka tugas dinas pendidikan adalah bagaimana menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Soal sinergi dengan perusahaan itu udah bukan domainnya pendidikan, tapi nanti ketenaga kerjaan melalui gubernur, apalagi sudah seirama dengan arahan Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian Tenaga Kerja, ini bisa kita teruskan ke perusahaan-perusahaan lokal sehingga lulusan-lulusan SMK pendidikan vokasi kita ini bisa diterima dalam konteks lapangan kerja di lokal. Bahkan kalau bisa di dunia internasional, saya sudah mendengar gini Mbak, mendengar Bank Lampung itu siap membiayai keberangkatan anak-anak ke luar negeri jika dia diterima di awal. Nanti pembiayaannya bagaimana? Kembaliannya ketika mereka sudah kerja, potong gaji. Jadi ketika keberangkatan dengan nol, dengan syarat mereka sudah diterima. Artinya tugas kita menyiapkan SDM itu saja. Lapangannya ada, pembiayanya sudah ada. Jadi sudah enak banget ini. Tinggal bagaimana kita bareng-bareng pemerintah, eksekutif maupun legislatif dan stakeholder semua yang perhatian dengan pendidikan, kita bareng-bareng mensukseskan program ini semua. Baik, ini berarti DPRD perlu bisik-bisik nih ke korporat. Jangan lagi standar diterima karyawan. Mbak Fitri, perlu diingat kalau tadi terkait bahwa ada diskriminasi, perlu diingat bahwa tujuan kita menciptakan SMK itu bukan hanya sebagai pekerja tenaga kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Ya kan? Dengan keterampilan yang ada, tapi dikatakan oleh Bu Suslina, bagaimana dia dalam pendidikan itu berusaha menciptakan temuan-temuan baru, temuan inovasi-inovasi baru. Nah ini pada saat mereka lulus, mungkin mereka akan terapkan. Jadi mereka bukan hanya sebagai pekerja, tapi mereka membuka lapangan pekerjaan. Itu kan tujuan kita membuka SMK, ya kan? Jadi bukan hanya fokus orang itu harus bekerja, tapi fokus juga bagaimana dia bisa berusaha dan bisa menerima lapangan kerja, berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Itu sebenarnya dasar utamanya. Dasarnya ya, walaupun pada kenyataannya. Kalau mereka bersaing, kalau mereka bersaing dengan SMA atau S1, ya bersaing. Kalau SMK ini kan rata-rata mereka pasti mencari pekerjaan yang memang di awal mereka pendidikan ada, seperti otomotif yang tidak ada di S1 maupun di SMA, ya kan? Iya. Nah, pekerjaan di kecantikan, tata boga, mereka akan mencari pekerjaan di situ. Dan saya berharap SMK saat ini, ya, dengan gubernur baru, dengan dinas pendidikan yang terus bekerja, akan menghasilkan kelulusan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan saja lapangan pekerjaan, tapi bukan hanya, bukan hanya. SMK bisa. Itu tagline-nya ya, Bu. SMK. Karena standar kualifikasi serapan tenaga kerja seperti disebutkan Bang Sukron itu benar-benar nyata itu di dunia kerja. Jadi memang kita selama ini melihat diskriminasi. Artinya pemerintahan nasional kita Pak Prabowo menangkap itu, maka sekarang sudah jelas nih, sudah clear secara nasional tidak boleh ada diskriminasi usia, jenis kelamin, tinggi badan, sudah menikah atau belum, berat badan, bahkan sebagian melihat itu gitu, good looking atau tidak boleh. Tapi karena itu kan anugerah, saya tidak bisa memilih laki atau perempuan khusus. Lahir saya sebagai laki-laki, saya kalau boleh memilih juga memilih anak orang kaya, tidak boleh, tidak bisa. Ini adalah sesuatu yang di luar domain kita, maka dunia usaha nggak boleh di situ. Nah tinggal nanti bagaimana nih dalam konteks provinsi kita juga menyikapi surat edaran ini. Silakan mitra kita barangkali juga kita akan memanggil di Senaker RDP dengan mereka, kalau bisa edaran dari Kemenaker ini dibuat turunannya kepada perusahaan-perusahaan lokal kita. Kalau bisa kita sidak nanti. Kalau masih ada seperti itu, kita buat teguran, karena ini nggak boleh seperti ini. Spirit Pak Prabowo, spirit Ibu Gubernur harus diiringi oleh dunia usaha juga. Pendidikan serius, DPRD-nya serius, dunia usahanya harus serius, sehingga
terjadi pemerataan. Efeknya adalah nanti kemiskinan menurun. Efeknya nanti IPM kita juga meningkat. Jadi ini kan luar biasa, harus kolaborasi semua pihak seperti itu. Oke, kalau gitu saya mau melamar pekerjaan nih. Siap. Tapi kalau mau melamar di PRD. Diminum lagi saya. Gak kerasa nih kita udah hampir 1 jam loh. Ya. Oke, mungkin nggak Bu, ini apa memang sudah gitu ada sebuah data gitu dari tahun ke tahun lulusan SMK yang sudah terserap pasar kerja. Jadi persentasenya kan bisa ketahuan gitu, berapa persen sudah, belum atau akan ya Bu. Ya, baik, terima kasih. Itu tantangan besar buat kami pada saat Pak Gubernur memanggil Pak Kadis. Aduh, kami sampai tersentak semua gitu. Bahwa data itu semua dari tahun ke tahun kami belum memilikinya, hanya beberapa. Oleh karenanya kami sekarang buka namanya aplikasi RMD, Ruang Menghimpun Data. Jadi nanti akan terlihat namanya RMD, Ruang Menghimpun Data. Ya, nanti itu akan terlihat, contoh misalnya dia tamat SMA diterima di perguruan tinggi mana, sekolah mana yang paling tinggi, SMK juga begitu. Nanti dari SMK mana yang paling tinggi diserap tenaga kerjanya di dunia usaha, berapa yang paling kecil misalnya, kemudian yang berwirausaha, kemudian yang mengajukan perguruan tinggi. Ini sistem sedang kami bangun, ini baru selesai yang untuk sekolah negeri SLB, SMA, SMK sudah masuk ke dalam aplikasi, dan ini kemarin insya Allah akan di-launching juga oleh Pak Gubernur. Kemudian ini kami sedang memasukkan semua, karena jumlah sekolah kita saat ini 1066 sekolah. SMK ya? Bukan, secara keseluruhan semua sekolah kita itu 1066 lembaga sekolah. Itu ada SMA negerinya 240, swastanya 301, SMK-nya yang paling banyak 112 negeri, 381 swastanya, SLB-nya 13 negeri, 19 swastanya. Totalnya ada 1066 lembaga sekolah. Dan ini nanti akan terhimpun semua di dalam data itu. Dan insya Allah ini nanti akan menjawab semua pertanyaan. Tapi saat ini saya belum bisa memberikan data itu. Jadi paling dalam waktu dekat akan kami jawab. Paling banyak justru pendidikan di Provinsi Lampung, pendidikan vokasi ya? Iya. Siap. Oke, jadi kan Ibu suatu saat nih kita bisa membuktikan SMA, bahwa sorry, SMK maaf, sebentar, SMA Pak, SMA itu jumlahnya 541, kalau SMK 400, beda tipis Pak. 400-an ya? Ya, SMK 493, kalau SMA 541. Oke. Beda tipis banget. Berarti kan kita bisa mengevaluasi nih Bang, Iya. mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, bahwa lulusan SMK benar-benar terserap tenaga kerja, terserap pasar kerja sekian persen, 90%, Iya. 95% gitu. Data ini harus kita miliki sehingga nanti kita bisa melihat grafiknya kan. Siap. Sedang kita bangun ini Pak, insya Allah nanti Pak Apa namanya? RMD ya? Ruang Menghimpun Data. Jadi penting Semua itu kita Pak. tahu. Ini akan nanti menciptakan SMK unggulan. Outputnya pasti Kerja kerasnya kan bisa ketahuan ya. kalau nyata SMKA bisa outputnya yang diterima di Pasar pasar kerja Iya. sekian. Ya jadi wirausaha Indikator menentukan SMK unggulan. Iya, jadi kita juga nanti berdasarkan data-data itu sudah dibuat dan ini terus berdiskusinya Pak Gubernur dengan Pak Kadis, kita sudah menentukan 35 SMA unggulan di 15 kabupaten kota, yang paling banyak nanti ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian SMK, kalau SMK ini memang sudah ada SMK Blutnya sudah ada 14, sekarang sedang berproses yang 20. Kemudian ada SMK PK, memang ini SMK unggulan yang juga nanti akan masuk ke dalam situ. Ini Ibu Mami Eli dan Pak Supron dan itu. Nah, data-data ini semua insya Allah nanti ini akan terus terupgrade, dan ini program awalnya Pak Gubernur yang begitu dia pengen tahu lulusan SMA ini terserap di perguruan tinggi mana. Ternyata kita Pak, negeri itu yang paling tinggi itu saat ini adalah Al-Kausar untuk SMA, gitu kan. Kita itu di bawah. Begitu juga dengan SMK. Nah, saat ini nanti kalau data ini sudah selesai semua, pasti ini akan diekspos oleh Pak Gubernur melalui kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Insya Allah doakan ini secepatnya selesai. Dan akhirnya kebongkar programnya nih, terobosannya nih. Akhirnya kebongkar terobosan yang lagi dirancang RMD ya. Iya. Ruang menghimpun data. Menghimpun data. Jadi gampang ingatnya Pak. Iya, dan gubernur juga senang kasih. Kami juga sudah melakukan evaluasi terhadap semua kinerja kepala sekolah khususnya negeri yang kami sebut dengan program ASIK, asesmen integritas kinerja kepala sekolah, dan itu sudah kami lakukan. Minggu ini kami akan paparan semua Capdim dari 7 Tabdim dengan Pak Kadis, dan itu juga nanti data untuk menentukan
kepala sekolah yang kompetensinya baik untuk ditempatkan di sekolah-sekolah unggul-unggul ini, baik SMA maupun SMK, begitu juga SLB. Oke, kenapa saya tanya begitu? Karena memang terjadi di lingkungan saya gitu, Bu. Anak umur 18 tahun ini belum siap kerja, jadi sebaiknya lanjut aja dulu kuliah. Anak umur 18 tahun ini kayaknya belum siap berwirausaha karena belum punya pengalaman menjadi pekerja. Bagaimana mau menciptakan lapangan pekerja gitu. Ini apa ya, stigma terkait lulusan SMK. Dan mudah-mudahan saja dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tadi itu bisa menampik stigma tersebut. Ya nggak, Bu? Oke, kita ada di segmen terakhir nih, nggak terasa udah nyari 1 jam nih. Ya, oke. Belum. Oh, belum. Oke, lanjut lagi. Silakan Bang Syukron, punya pemandangan apa lagi nih? Punya pandangan apa lagi untuk pendidikan vokasi ini? Baik, karena tadi kan sudah disampaikan ya keluhan. Kita sudah menerima juga nih kan tantangannya. Peluangnya kita sudah tahu, tantangannya seperti apa juga kita sudah tahu selain anggaran tadi ya dari pemerintah. Persepsi publik yang meragukan lulusan SMK apakah sudah siap atau tidak. Maka tantangan seperti ini, challenge seperti ini, Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait harus melihatnya sebagai tantangan yang memacu adrenalin, bukan justru kemudian pesimis, tapi harus dibuktikan dengan jawaban. Maka kalau punya data, tadi enak jawab, ini loh lulusan SMK, ruangnya ini, abdi, dijawab dengan data. Jadi bukan dengan persepsi. Kalau dengan data itu enak, meyakinkan publik, sehingga masyarakat juga dengan nyaman memasukkan anak-anaknya di pendidikan vokasi yang kita punya. Seperti itu ya. Lagi-lagi karena pendidikan vokasi ini perlu meluluskan anak-anak yang punya kualifikasi yang baik, bukan cuma pengetahuan, bukan cuma etika, tapi skill yang bahkan bukan cuma untuk mereka melamar kerja, tapi kalau bisa tadi kata Mami Eli, membuka lapangan kerja, mereka membuka usaha, dan membuka lapangan kerja punya kenalan lulusan SMK yang melakukan apa yang Mami lakukan tadi. Membuka, bahkan dia mohon maaf, sampai hari ini pun lulusan SMK, tapi karyawan dia doktor. Dia buka usaha, begitu ya, artinya kesempatan SMK itu besar, tinggal bagaimana kita ini serius dalam mengelola. Kembali lagi kepada apa yang tadi saya sampaikan di awal, kualitas yang harus kita perhatikan, bukan cuma kuantitas, tapi kualitas yang harus kita perhatikan. Dan ini kan kembali kepada SDM gurunya, gitu ya, sarana prasarananya, kemudian juga kurikulumnya seperti apa. Ya ini harus kita perhatikan bersama. Kalau soal penunjang, insya Allah kami sudah menjamin, sekretaris komisi menjamin, kalau sekretaris sudah bicara, anggota siap mengikuti, gitu ya. Iya, anggota pokoknya siap mengawal untuk bagaimana pemerintah ini memiliki perhatian. Kenapa saya yakin ini? Kenapa Mbak Fitri saya yakinin? Karena saya melihat gubernur yang semangat luar biasa. Nggak mungkin gubernur nggak setuju. Ketua DPRD kami pun luar biasa. Jalan mendampingi gubernur. Sudah melihat langsung di pasar. Bahasanya mungkin turun dapil luar negeri gitu ya. Sudah melihat, dan ini tugas kita bareng-bareng. Tugas kita bersama-sama, sehingga lulusan kita ini memenuhi kebutuhan pasar. Kalaupun di antara mereka ada yang minat tidak langsung bekerja, dengan lulusan SMK juga kan mereka bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi lagi, lebih konsentrasi lagi, begitu ya. Karena nggak mulai dari awal, misalnya lulusan SMK masuk jurusan fakultas teknik, itu lebih mengerucut lagi, mereka sudah punya modal dasar, begitu ya, pengetahuan yang lebih luas lagi. Artinya ruangnya terbuka lebar, tinggal bagaimana kualitas barang-barang kita ciptakan semakin lebih baik lagi. Itu barangkali. Oke. Sekali lagi silakan Mami Eli, apa hasil diskusi kita hari ini yang bisa Mami Eli jadikan apa ya, suatu tantangan? Ya. Saya mendengar tadi pemaparan Bu Sus dari Dinas Pendidikan, mewakili Dinas Pendidikan, itu sangat saya memberikan apresiasi terobosan-terobosan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Sangat luar biasa. Mereka harus berlari mengejar impian Pak Gubernur. Kita tadi Pak Sukron bilang gubernurnya muda, ketua dewannya muda, yang memang bukan hidup dalam tempurung, tapi memang dia sudah biasa keluar, melihat dunia luar. Nah, jadi sangat besar terobosan dilakukan. Terima kasih khusus, tapi yang perlu diingat bahwa saya menekankan tujuannya bagus, ingin mengurangi pengangguran. Pengangguran berkurang itu bukan hanya bekerja, tapi kita membuka lapangan usaha pekerjaan.
Dan ini sekali lagi saya ingatkan bahwa kita perlu input yang bagus. Input yang bagus adalah tenaga pendidik, sarana dan prasarana. Tenaga pendidik ya harus siap dengan pelatihan-pelatihan, guru-gurunya harus siap. Kalau kita ada program baru dengan kerjasama dengan ke Jepang, ya siapkan guru-guru bahasa Jepang. Ya. Bukan hanya di Provinsi Lampung, bekerja sama dengan provinsi lain atau bahkan didatangkan tenaga ahlinya dari Jepang. Karena tadi saya juga mendukung yang dikatakan Pak Gufron bahwa tenaga kerja Indonesia itu di luar negeri itu memang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Disiplinnya mereka, ya kan, etikanya mereka ada. Beda dengan dari Thailand atau dari Malaysia, mereka lebih suka dengan tenaga kerja Indonesia. Hanya kita perlu meningkatkan bahasanya lagi. Kalau kami kan mengikuti, ya. Nah, jadi sekali lagi kami dari DPRD Provinsi Lampung, khususnya Komisi 5, akan terus mensupport agar pendidikan di Provinsi Lampung khususnya itu berjalan dengan baik dan meningkat, menghasilkan generasi muda yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Amin. Luar biasa sekali, Mami Eli. Artinya memang SMK ini sangat luar biasa. Potensi pasar kerja bisa terserap dari lulusan SMK ini. Dan yang terakhir adalah mungkin hulunya itu supaya mengurangi angka pengangguran. Kan gitu kan ya? Maka baru kemiskinan terentas. Oke, kita ada di segmen terakhir. Silakan semuanya memberikan closing statement. Saya mulai dari Bu Lina dulu. Silakan mewakili Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih, Mbak. Kalau kami saat ini berpikirnya sudah out of the box. Kami di Dinas Pendidikan ini sudah berpikirnya seperti itu. Apa yang disampaikan Bu Eli tadi mengimbangi semuanya. Proses yang harus kami jalankan dengan input yang bagus, proses yang harus optimal sehingga outputnya juga bagus, gitu kan. Nah, itu mungkin yang kami lakukan dan kami siap untuk bersinergi dengan siapapun yang peduli dengan pendidikan. Tentunya kami juga berusaha bekerja keras untuk mengimplementasikan visi misi hebatnya Pak Gubernur ini. Dan yang terakhir mungkin saya akan menyampaikan pantun saja, Ibu. Oke. Oke. Bungkuslah ikan dengan kertas. Cakep. Di alasnya. Cakep. Jika pendidikan berkualitas, pasti Provinsi Lampung menjadi provinsi yang berkelas. Luar biasa. Oke, silakan Mami Eli sebagai penutup. Terima kasih. Ini adalah diskusi yang sangat menyenangkan dan perlu perhatian kita semua. Karena pendidikan itu adalah salah satu yang menjadi atau ada amanatnya di undang-undang, ya, dengan anggaran 20%. Oleh karena itu kami di DPRD Provinsi Lampung khususnya Komisi 5 akan terus mensupport program-program yang baik yang saat ini sedang dilakukan. Tapi kami menghimbau dan mengingatkan kepada Dinas Pendidikan jangan sampai terulang kembali hal-hal yang lalu, bahwa kita akan menciptakan sekolah unggulan tapi kita tidak punya outputnya, data output, dan ini luar biasa. Sudah ada ruang menghimpun data. Jadi kita menjawab keraguan masyarakat itu tidak perlu dengan persepsi, kata Pak Supron, kita dengan menjawabnya dengan data. Ya, sekali lagi kami Komisi 5 akan terus mensupport program-program Gubernur Provinsi Lampung yang hal ini adalah pemerintahan Provinsi Lampung terdiri dari Gubernur dan DPRD. Ya. Kita akan bahas di Badan Anggaran, kita akan support sesuai dengan amanat undang-undang. Ya. Undang-undang bahwa anggaran pendidikan 20% untuk menciptakan bagaimana masyarakat Lampung menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan. Asik. Oke. Silakan sebagai penutup dari Bang Sukron. Baik, sebagai penutup diawali dengan pantun membalas dulu. Apa cantiknya seorang dara kalau tak berhias bunga melati. Apa menariknya kita diskusi dan berbicara kalau poinnya tak bisa terrealisasi. Intinya selepas dari sini kita semua komitmen. Pemerintahnya sudah semangat, harus diikuti oleh jajaran di bawahnya. DPRD yang sudah semangat, dan kami juga akan mengingatkan swasta harus juga semangat mendukung spirit bangkitnya pendidikan di Provinsi Lampung, terutama pendidikan vokasi. Maka kita harus menjadi otaknya Provinsi Lampung yang berpikir. Kita harus menjadi hatinya Provinsi Lampung yang merasa. Kita harus menjadi kakinya Provinsi Lampung yang mencipta.
dan kita harus menjadi tangannya yang juga bergerak untuk kebaikan Provinsi Lampung. Maka semua pemerintah, DPRD, swasta, dan seluruh stakeholder terkait, yuk bareng-bareng kita majukan Provinsi Lampung melalui pendidikannya dan melalui secara spesifik vokasinya kita perbaiki supaya Provinsi Lampung menjadi provinsi yang maju menuju Indonesia emas sebagaimana yang dicita-citakan oleh Gubernur kita dan menjadi harapan bersama mayoritas Provinsi Lampung. Dan sekali lagi kalau mengikuti kata Pak Prabowo tadi, sebagaimana pantun saya tadi, apa menariknya kita diskusi dan bicara, kalau tak terrealisasi jangan cuma ini menjadi omon-omon, gitu ya. Harus bareng-bareng kita pastikan terrealisasi. Terima kasih banyak. Iya, ini ngomong-ngomong saya tanya lagi, di belajar pantun pada di mana? Ada pendidikan vokasinya nggak ini? Ada nggak sih pendidikan vokasinya? Perlu ini perlu. Ini skill dasar ketemu dengan konstituen. Dan melobi ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Lina, terima kasih Mama Eli, terima kasih Bang Sukron juga terima kasih. Pemirsa Pilar TV dan juga pemirsa lainnya, bahwasanya semangat yang dibangun pendidikan vokasi yaitu adalah menguasai keahlian terapan, menguasai keterampilan praktis sehingga dapat terserap pasar kerja nantinya. Begitulah semangat pendidikan vokasi. Namun pada implementasinya tidaklah mudah. Kita tunggu tanggung jawab pemerintah dalam serapan tenaga kerja, serapan pasar kerja, output dari pendidikan vokasi. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.